tidak bisa hadir karena tadi katanya sakit. Kita mewakili untuk undangan Barreskrim. Agendanya hari ini mediasi. Dia mungkin diwakilkan oleh kedua belah pihak nih, kuasa hukumnya aja. Apakah ini karena RK-nya nggak hadir juga, terus Lisa memutuskan tidak hadir juga, Pak? Oh enggak. Emang seharusnya Lisa mau hadir. Cuman karena tadi pagi dibilang katanya greges badannya meriang nggak hadir, jadi bukan gara-gara karena RK nggak hadir terus dia nggak hadir. Toh juga kan emang udah dikuasakan oleh kuasa hukumnya, ya sah-sah aja sih, masing-masing mau RK nggak hadir ataupun bisa nggak hadir, dia yang dilakukan oleh kuasa hukum. Kalau kemarin udah sempat ke salon ya mempercantik diri, tapi nggak bisa hadir Nah, hari itu ini. pribadi dia lah. Kalau untuk masalah ke salon cantik diri, dia kan emang selalu dengan aktivitas dia, ya namanya wanita ke salon. Tapi katanya kan kemarin karena mau ketemu RK. Berarti dari pihak Lisa Mariana ini akan berupaya damai dengan RK dan tidak akan menuntut lagi. Yang jelas kita belum tahu, karena kan nanti prosesnya di atas nih. Mau seperti apa pembicaraannya, pasti ya kita akan update lagi nih ke bawah. Karena ini udah menjadi kondisi publik. Bang, tapi itu mereka bilang itu menolak damai, Bang. Tanggapannya gimana? Kalau perkara ini kan perkara laporan RK dengan LM, jadi tidak ada menyangkut paut yang lain ataupun pihak keluarga yang lain-lain. Jadi saya rasa ya ini hanya urusan mereka berdua. Dari Lisa Mariana sendiri, apakah akan berdamai atau terus melanjutkan tes DNA kemarin yang rencana di Singapura? Kalau tes DNA kita pasti second opinion itu akan tetap kita jalankan. Kalau masalah perdamaian ya teknis. Tapi Bang, kata klien abang kemarin Coba ngomongin. Oke, saya akan menjelaskan mengenai hasil tes DNA yang kita ajukan second opinion ya. Tanggal 20 Agustus di Barreskrim Dr. Pak di sini sudah diumumkan hasil tes DNA antara RK dengan Lisa Mariana yang narasi bunyinya seperti ini. Profil CA, profil tes DNA Selin Azura sebahagian mirip dengan Lisa Mariana. Profil tes baby Selin Azura sebahagian tidak mirip dengan Muhammad Ridwan Kamil. Itu terpublik ke seluruh aktor jangan. Kami tidak mau berkoar-koar apakah itu benar atau tidak karena kami belum melihat isi daripada rekam medik tersebut. Namun Pak RK sendiri dengan timnya sudah menyatakan kami lega, yang kami perjuangkan sudah terjadi gitu. Nah, katanya mereka bekerja sesuai data. Ketika di atas, waktu pengumuman sebelum turun Kepala DPI untuk menjelaskan, reaksi saya yang pertama sekali di ruang penyidikan adalah kok bisa ya negatif padahal wajah baby Selin Azura sangat mirip dengan RK. Di situ di hadapan saudara Muslim Jaya Kantor dengan temannya dengan Pak John, saya langsung menyatakan kami akan mengajukan second opinion. Karena second opinion itu jelas ada landasan hukumnya. Boleh kalian media masa membuka di Google. Setiap yang melakukan second opinion itu adalah hak daripada pasien yang diakui internasional. Dan di Google boleh kalian, semua ahli hukum di luar sana pasti setuju dengan second opinion. Justru hal yang salah apabila tidak dilakukan second opinion. Artinya Barreskrim ini bukan hanya kemauan dari pelapor memenjarakan orang dengan pasal pencemaran nama baik, namun telah terbukti bahwa di baliknya itu ada peristiwa tes DNA. Sekiranya Charles Bonaparte pembuat undang-undang pidana itu melihat ini tentu akan marah. Kok pasal pencemaran nama baik didaur ulang dengan tes DNA dan sudah menetas lagi bibitnya gitu. Persoalannya sekarang adalah ketika minggu lalu kami dipanggil untuk klarifikasi ya. Nah, kita minta ke penyidik, kami minta diberikan kepada kami hak daripada pasien, yaitu rekam medis daripada tes DNA tersebut, karena kami tidak mau sesumber keluar-keluar gitu ya. Ketika kami mengajukan tes A, apa reaksi dari pihak sana? Sensasi lah, yang mencari sensasi siapa sih? Yang mencari sensasi kan beliau sama si ILM. Kami kan kuasa hukum melaksanakan tugas profesi kami. Seperti kalian juga dilindungi undang-undang kan untuk meliput berita dan sebagai kontrol sosial masyarakat gitu loh. Yang kedua, mengeluh waktu lah. Mengeluh waktu di mana? Kami siap menghadapi. Mari kita adu debat di pengadilan. Ya, kita akan mengikuti semuanya dan kita akan mendatangkan ahli kedokteran, ahli daripada tes DNA. Apalagi omongan mereka menertawakan. Kami
kami tidak pernah mau menertawakan mereka karena itu adalah aib. Menurut hemat kita ya, setiap orang bisa punya aib masing-masing. Hanya saja cara menyelesaikannya adalah dengan sebuah kearifan gitu. Ya, boleh media tahu. Tunggu ya sebentar, biar saya belum lupa dulu. Kamu selesai itu dulu ya, tunggu ya. Ini Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Nanti saya kasih. Di sini disebutkan ya. Pasal 46. Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran wajib membuat medis. Pasal 47. Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter. Dokumennya milik dokter. Dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan. Sedangkan isi rekam medis tersebut merupakan milik pasien. Saya ulangi sekali lagi. Pasal 47 di Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bahwa isi rekam medis tesnya itu adalah milik Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Namun yang di narasi yang di atas itu dibilang sebagian mirip Lisa Mariana, sebagian tidak mirip Ridwan Kamil. Ini tubuh saya sebagai contoh. Ada perpaduan perkawinan antara ayah saya dengan ibu saya. Berarti tes DNA yang ada di tubuh saya 50% pasti mirip dengan ibu saya, 50% lagi mirip dengan ayah saya. Nggak mungkin dong 100% dengan ibu saya atau 100% dengan ayah saya. Seperti pendapat dari penelitian benar 1000% itu anak RK. Itu menurut pendapat Lisa Mariana. Nah, harusnya tes DNA itu isinya sudah diberikan kepada kami. Dan minggu lalu Pak John, kami sudah mengirimi surat ke Pusdes dari Polri, Mabes Polri, tapi sampai sekarang mungkin beliau sibuk. Kami tidak mau berkonflik dengan Bareskrim atas masalah ini. Kami menganggap pendapat dokter dari Pusdok Rumah Sakit Polri menyatakan separuh profil DNA daripada baby Steli Anuran mirip dengan Lisa Mariana, separuh lagi tidak mirip dengan Ridwan. Berarti separuh lagi mirip. Karena ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dengan penyidik, dengan John dan Lisa. Ternyata sesudah kami teliti, persenannya yang ada di dalam isi rekam medis tersebut adalah berisi profil tes DNA Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana. Dalam arti begini, yang menjadi bukti valid di pengadilan ada isinya kan, bukan pendapat yang dibangun narasi di atasnya. Oke, kami tidak mau berkonflik dengan Bareskrim, karena terima kasih Bareskrim sudah membuat atensinya sampai seperti itu. Namun adalah hak daripada pasien yaitu Lisa Mariana untuk melakukan second opinion. Apabila itu dilanjutkan ke pengadilan, kan bukti dari pada perkara pidana itu kan minimal harus ada 2. Satu bukti tidaklah bukti dalam perkara ini kan yang paling valid adalah bukti tes DNA itu. Nah itu belum dimiliki. Dan satu lagi, apabila ini diteruskan itu namanya penyelundupan hukum. Pencemaran nama baik yang sudah terbukti ada tes DNA di dalamnya, malah mau menjarakan orang. Pak RK dalam hal ini ingin segera memenjarakan Lisa Mariana. Dia memakai peranata hukum, tapi dia tidak mau mengikuti peranata hukum dengan tes DNA kedua. Dalam arti kepolisian ini bukanlah untuk menghukum daripada terlapor. Kepolisian tugasnya adalah menghimpun bukti-bukti yang belum ada second opinion. Pengadilan lah nanti yang memutuskan. Sebelum pengadilan juga masih banyak prosesnya. Ya, itu masih banyak. Itu aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah. Di Bandung seperti apa di Bandung? Kalau kelanjutan di Bandung masih pembuktian, jadi masih berjalan. Ya, kita masih mengikuti prosesnya. Kalau di Bandung. Oke, Bang. Kabur tapi kan Bang. Kenapa? Bisa jadi dengan kabur tapi kan Kabur kemana? kabur maksudnya dengan ada itu maksud pemilik. Nggak ada yang jelas, kita menghadapi semua. Jadi permasalahan ini kan undangan mediasi. Apapun nanti hasilnya tetap kita jalanin. Kan seperti saya bilang, main terus. Ini kan masalah aib. Semakin besar nanti di pengadilan semakin bagus, buka terlebar semua biar tahu. Jadi di sini jangan memojokkan satu klien. Tapi di sini dengan perkara Lisa ini membuka bagaimana maskulinnya seseorang akhirnya terbuka di dalamnya itu seperti apa bobrok. Bang, klien abang kemarin mangkir panggilan polisi di Gak Polres pernah Jatim. mangkir, klien kami tidak pernah mangkir. Cuman karena masalah kesibukan, ya kita selalu komunikasi dengan penyidik.
ya untuk diagendakan selanjutnya. Oke? Pak, bagaimana itu Bapak tadi kan Ibu menjelaskan bahwa cara pembacaan DNA itu kan sebagian hasil identik dengan Lisa dan sebagian tidak hasil identik dengan Pak RK ya gitu Ya, tapi sebagian yang tidak, sebagiannya pasti mirip dong. Nah itu Ibu menyebut seperti itu atas kesimpulan dasar apa hingga akhirnya sebagiannya itu bisa disimpulkan bahwa sebagiannya Kan kita bisa jadi melihat RK. persenannya. Apakah itu sudah Kita ada melihat konsultasi dengan kita melihat ahli atau persenannya. DNA? Dari wajah aja berarti Ibu. Jadi gini. Gimana Oke, itu? Apakah itu kita cuma kan sedang asumsi? memohon untuk masalah kopi tersebut. Itu udah ada hak pasien. Kita sudah mengirim surat itu adalah seminggu kemarin sehabis yang dari Barreskrim itu kita udah memohonkan surat. Cuman kita belum dapat jawaban. Nanti dari hasil dari situlah lebih detailnya untuk kita bertanya ke ahli sebenarnya bagaimana pembacaan untuk masalah tes DNA, ya kan? Karena yang dibacakan adalah garis besar. Bukan berarti kita tidak setuju dengan proses-proses yang sudah berjalan di Barreskrim, mulai dari pengambilan sampel ataupun hasil tes DNA. Cuman karena ketidakmengertian kita juga, makanya kita memerlukan bertanya ahli. Nah, itu perlunya apa dengan salinan kopi tersebut. Dan kenapa second opinion ini hal yang wajar, pembanding itu hal yang wajar gitu. Apa yang harus dibilang cari sensasi, terus dibilang bahwa ini mengulur-ulur waktu. Saya rasa polisi udah lebih profesional untuk menangani masalah perkara ini. Dan klien kami udah berapa kali bilang di media, dia siap menerima semua konsekuensinya kalau dia tidak benar. Tapi perlu diingat, ritual pengadil juga harus dapat konsekuensinya. Jadi perbuatan ini kan atas mereka berdua, hanya mereka dan Tuhan tahu di situ. Jadi jangan selalu semua orang pasti benci. Apapun historical klien saya gitu, pelakor atau segala macam, itu pasti akan benci. Tapi kan di sini ada perjuangan dia untuk masalah anaknya, ya kan? Lebih sakit mana dengan kejadian ini? Istri mana yang nggak sakit dengan kejadian ini? Apalagi udah sampai seluruh Indonesia. Jadi itu perlu dipikirkan. Yang jelas perkara ini harus bertanggung jawab dari kedua pihak. Kalau second opinion itu kan berkaitan dengan Pak RK juga nantinya. Untuk Ya. Pengadilan Negeri Bandung yang masalah perkara Kalau masalah nggak bersedia, ya. Kalau masalah nggak bersedia, ya saya rasa kan dia mentaatin hukum, dia bilang itu. Ya saya rasa ngapain takut? Mau dibilang oh ini bukan masalah takut atau enggak? Ya kalau dia udah 100% itu ya udah, dia kan mencari kebenaran. Dia buktikan loh. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Udah simpelnya itu aja gitu. Bang, Jadi nggak usah terlalu memojokkan. Oh ini saya tidak membenarkan apapun bentuk kelakuan dari klien saya. Tapi di sini sama-sama mencari kebenaran. Ayo kita kendurkan bersama. Oke? Menurut RK kemarin hasil tes DNA kemarin sudah final kemarin. Kenapa? Menurut pihak RK itu hasil tes DNA kemarin sudah final. Sudah final dari Barreskrim. Kita juga terima kasih sudah menghargai semua. Tapi kan hal yang wajar kalau kita minta pembanding. Makanya kita memohon untuk menerima salinan tersebut. Oke, saya komentari soal masalah sah, mengikat dan final. Itu menurut pelapor. Negara ini sedang reformasi hukum loh. Hukum yang ditegakkan bukan keinginan daripada pelapor, sah, mengikat, dan final. Barreskrim sendiri sudah kalian lihat sendiri. Silakan untuk second opinion. Berarti tidak melanggar hukum dan memang sesuai dengan hukum. Jadi Barreskrim bukan hanya mengikuti keinginan daripada pelapor. Ini yang terakhir dari saya. Untuk Pengadilan Negeri Bandung yang sedang berlangsung identitas anak, di dalam hasil result tes DNA yang saya lihat sendiri dengan tim saya di sini, tidak ada disebutkan orang ketiga lainnya. Yang ada hanyalah unsur-unsur persentase tes DNA dari Erkan dan Lisa Mariana dan CA. Tidak ada orang lain. Apa ya bahasa Indonesia DNA bibit ya? Hanya ada bibitnya si RK dan bibitnya si RM separuh. Oke, cukup itu ya. aja. Oke. Oke. Kita nanti lagi ya.